Hai semua, balik lagi sama aku, Randy Guru Singa. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang sebuah tradisi unik yang sempat populer di Tiongkok, di mana ada sebuah standar kecantikan yang muncul di sana dan menjadi sebuah tradisi yang diikuti oleh para perempuan pada zaman tersebut. Seperti sebuah pepatah yang sering diucapkan oleh perempuan kebanyakan, "Beauty is pain," begitulah sebutan mereka. Mungkin rasa sakit itu tidaklah sesakit seperti yang dialami oleh wanita-wanita Tiongkok pada zaman itu, hanya untuk terlihat memukau di hadapan pria. Zaman dahulu di Tiongkok, ada sebuah tradisi yang mungkin menjadi sebuah standar kecantikan bagi para wanita kala itu. Banyak wanita yang menginginkan sepasang kaki lotus yang berukuran kecil, yang ukurannya tidak lebih dari 4 inci. Lotus yang memiliki makna sebagai bunga teratai menjadikan wanita pada zaman tersebut menginginkan kaki layaknya kuncup bunga teratai. Agar memiliki kaki yang diimpikan ini, para wanita rela untuk mengikat dan menekuk kaki mereka sejak dari mereka kecil. Prinsip dari pembuatan kaki lotus atau disebut juga dengan binding feet ini adalah dengan mengikat kaki dengan kain, yang biasanya dilakukan pada anak-anak perempuan berusia sekitar 4 hingga 6 tahun. Hal ini dilakukan karena pada masa ini otot-otot mereka masih lentur, sehingga kaki mudah untuk dibentuk. Hal ini juga dianggap bisa mengurangi rasa sakit saat proses dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa tradisi ini disebut kaki lotus. Salah satunya karena kaki mereka harus terikat sempurna untuk membentuk layaknya kuncup bunga teratai sebelum mekar. Untuk membentuk kaki lotus, kaki sang anak harus direndam dengan air hangat. Kemudian jari-jari mereka, kecuali jempol, akan ditekuk ke bawah telapak kaki. Bisa dibayangkan, mereka harus melakukan hal ini setiap hari sepanjang hidup mereka supaya terlihat menarik di hadapan pria Tiongkok pada zaman itu. Perlu diketahui bahwa setelah diikat dengan kain, tidak boleh ada seorang pun yang diizinkan untuk melihat kaki perempuan tersebut, selain suaminya kelak. Dengan kaki yang terikat seperti itu, para wanita akan mengalami kesulitan saat berjalan. Oleh sebab itu, untuk memudahkan mereka dalam bergerak, para wanita akan menggunakan otot di pinggul, di paha, serta bokong mereka. Hal ini membuat fisik mereka tampak menarik bagi pria Tiongkok di zaman itu. Kaki lotus dianggap sebagai lambang kesetiaan sang wanita kepada suaminya. Wanita dengan kaki kecil membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang baik dan tak akan selingkuh ataupun melarikan diri dari sang suami. Sebaliknya, menurut pepatah Tiongkok kuno, wanita dengan ukuran kaki yang besar dianggap terlalu jantan, terlalu kuat, dan tidak lembut. Tradisi lotus feet pertama kali muncul pada abad ke-10 pada masa pemerintahan Kaisar Liu di tahun 961 hingga 975. Kala itu Kaisar jatuh cinta kepada seorang penari bernama Yao Niang, yang kemudian ia jadikan selir. Kaisar meminta Yao untuk mengikat kakinya dengan sutra putih sehingga membentuk seperti bulan sabit dan menyuruhnya menari seperti seorang penari balet di atas teratai. Yao memang dikenal sebagai selir yang disenangi oleh Kaisar. Oleh sebab itu, selir lainnya berusaha meniru Yao dengan mengikat kaki mereka agar terlihat mirip seperti milik Yao. Sejak saat itu, tradisi mengikat kaki yang awalnya dilakukan oleh wanita di istana kemudian menyebar di seluruh Tiongkok. Pada abad ke-17, di masa pemerintahan dinasti Qing, setiap gadis yang ingin menikah harus memiliki kaki kecil. Pada abad ke-19 menjelang akhir dinasti Qing, banyak orang-orang barat yang pindah ke Tiongkok. Kedatangan mereka bertepatan dengan masa di mana proses mengikat kaki masih dilakukan dan ditemui di mana-mana. Banyak wanita dari negara barat yang menentang praktik tersebut. Mereka menyebarkan pamflet serta membuka tempat penampungan
bagi para wanita Tiongkok yang menderita akibat tradisi Lotus Feet tersebut. Sulit membayangkan, wanita harus tunduk pada proses yang menyakitkan hanya untuk dicintai dan diterima oleh masyarakat. Suatu hari di Shanghai, sempat terjadi perdebatan antara pendukung pemilik kaki lotus dengan pemilik kaki normal. Perdebatan ini dimenangkan oleh pendukung kaki normal. Alasannya, karena para wanita yang memiliki kaki normal dapat memperlihatkan kakinya yang indah, sementara pemilik kaki lotus akan terlihat buruk ketika kainnya dilepas. Perdebatan ini menimbulkan dampak buruk bagi perempuan pemilik kaki lotus. Mereka yang telah menikah ditinggalkan oleh suaminya karena tradisi kaki lotus tidak lagi populer. Kaki lotus bahkan dianggap cacat dan aneh. Tradisi Lotus Feet pun menghilang secara perlahan. Saat ini, sudah jarang dijumpai wanita dengan kaki lotus di Tiongkok. Jikalaupun ada, sebagian dari mereka kini berusia 90-an dan tinggal di desa-desa terpencil. Bagaimana menurutmu? Kecantikan pada dasarnya hal yang relatif, dan kau tak perlu terperangkap terhadap standar kecantikan yang dibentuk oleh orang lain. Bersyukurlah dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan padamu, itu sudah cukup. Dan ketahuilah, kamu itu sudah cantik kok. Jika kau ada cerita lain, beritahu aku, dan maaf jika ada perkataanku yang salah maupun yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya.